Mobil rally adalah sebuah mobil pabrikan biasa yang menggunakan mesin luar biasa buas. Dan kebuasan mesin mobil rally bukan semata-mata tanpa kekurangan. Mesin itu tetap memiliki kekurangan, walaupun sudah canggih begitu. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah mesinnya gampang panas. Mobil rally dapat ngebut di lintasan lurus dan berbelok dengan sempurna di tikungan dengan jalan yang berkontur gravel. Ini karena desain aeromobil WRC antara lain untuk mengurangi drag dan menghasilkan downforce sekaligus mendapatkan keseimbangan aeromobil agar dapat melakukan itu semua. Tetapi ada tujuan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti mengalirkan udara yang cukup ke mesin, membuang gas buang secara efisien, atau sekedar mendinginkan mobil. Mesin adalah sumber panas utama dalam mobil WRC, tetapi ada lebih banyak perangkat yang harus didinginkan, seperti transmisi, rem, power steering, elektronik, dan peredam kejut. Pembuangan panas yang dihasilkan secara efisien dapat membuat perbedaan, terutama di stage yang panas cuacanya, seperti stage Meksiko, Turki, dan Sardegna. Desain aliran internal yang optimal dapat memberikan banyak keuntungan bagi mobil, karena pengoperasian mesin yang optimal memerlukan pendinginan mesin yang optimal juga. Untuk mencapai kondisi optimal, diperlukan aliran udara yang cukup dan terdistribusi dengan baik melalui penukaran panas sistem pendingin. Selain itu, saluran pendingin dan desain aliran udara yang optimal berarti penukar panas yang lebih kecil, yang mengarah pada penurunan bobot kendaraan dan pengurangan hambatan. Aliran udara internal dapat menjadi sumber drag dan lift yang signifikan. Sudah diterima secara luas bahwa udara pendingin dapat dengan mudah menghasilkan setidaknya 10% dari total gaya hambat mobil. Untuk meminimalkannya, diperlukan desain yang memadai. Konsepnya kayak gini nih. Aliran udara masuk ke dalam mobil melalui intake udara yang berada di bagian depan mobil, dengan ukuran yang sudah diatur oleh regulasi, yang ditentukan dalam formulir ekstensi homologasi 400-01 WRC, yang sayangnya tidak dipublikasikan oleh FIA. Tapi kita dapat mengetahui peraturan khusus untuk mobil WRC yang diatur oleh lampiran J pasal 255A tahun 2019. Di regulasi tersebut disebutkan 4 kondisi pada konfigurasi bukaan yang telah ditentukan. Yang pertama, bukaan harus dipasang wire netting dengan mata jaring maksimum 10 mm. Kemudian yang kedua, kipas listrik diperbolehkan di dalam saluran ini untuk meningkatkan sirkulasi udara. Lalu yang ketiga, aliran udara yang disengaja tidak diizinkan kecuali untuk pendinginan. Dan yang terakhir, saluran udara tanpa modifikasi bukaan homologasi dapat ditambahkan ke bumper depan pada kondisi seperti udara dapat disalurkan hanya untuk mendinginkan alat bantu dan hanya satu saluran per alat bantu yang diizinkan. Semua mobil WRC saat ini menyertakan setidaknya satu saluran masuk udara depan yang besar untuk pendinginan, bersama dengan 2 lubang kecil di kedua sisi saluran masuk utama untuk pendinginan rem. Lokasi saluran masuk udara sangat penting untuk memastikan aliran udara yang cukup masuk ke dalam mobil. Untuk alasan ini, mereka terletak di bagian depan mobil, di mana udara hampir tidak dapat keluar karena akses ke bagian bawah mobil sangat dibatasi karena ada splitter depan. Meskipun demikian, beberapa perbedaan dapat ditemukan antara yang digunakan oleh pabrikan masing-masing. Kita ambil contoh sama mobil Citroen C3 WRC. Mobil itu menunjukkan dengan jelas 3 saluran udara masuk yang berbeda di bagian depan mobil. Gambar yang ditandai huruf A adalah bagian tengah asupan besar untuk radiator atau intercooler. Kemudian gambar dengan huruf B adalah bukaan 2 sisi untuk pendingin rem. Dan gambar yang ditandai huruf C adalah saluran masuk udara engine pada sisi kiri logo Citroen di atas intake tengah. Desain yang sangat mirip juga dapat ditemukan di Hyundai i20 Coupe WRC. Perbedaan utamanya adalah bahwa semua intake telah terintegrasi dalam jaring. Toyota Yaris WRC juga mengikuti konfigurasi yang sama dengan para pesaingnya, kecuali intake rem pendingin yang terletak di atas bumper depan, di kedua sisi intake air fit engine yang terletak di belakang logo Toyota. Perbedaan lainnya adalah penyertaan intake udara tambahan di kedua sisi intake frontal untuk pendinginan tambahan. Kemudian, Ford Fiesta WRC juga memiliki asupan udara sentral yang terbagi menjadi 2. Ini karena perbedaan disposisi radiator dan intercooler. Dalam kasus Fiesta, mereka ditempatkan secara horizontal, sedangkan tim lainnya memasukkan mereka secara paralel dalam posisi vertikal untuk kinerja radiator atau intercooler yang optimal. Sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi kecepatan yang mencapai permukaan radiator sangat seragam. Untuk tujuan ini, saluran masuk dan saluran pendingin perlu dilancang, sambil menjaga gaya hambat serendah mungkin.
Distribusi aliran udara yang homogen lebih mudah dicapai ketika radiator menghadap aliran udara pada posisi vertikal sepenuhnya. Alasannya adalah untuk meningkatkan total permukaan radiator, tetapi dengan distribusi aliran yang lebih buruk. Semakin tinggi sudutnya, semakin buruk distribusinya. Kecuali aliran udara dialihkan dengan mudah, yang tampaknya agak susah dilakukan. Meskipun mobil WRC menghasilkan sejumlah panas selama balapan di stage, namun dalam beberapa kasus, jika mobil itu diberi pendingin yang berlebihan, ini akan menyebabkan mesin bekerja pada suhu yang terlalu rendah. Dalam kasus tersebut, beberapa tim menggunakan teknik yang dikenal sebagai radiator blanking. Ini terdiri dari memasukkan beberapa panel di depan radiator depan untuk mengurangi kapasitas pendinginannya, dan untuk memastikan mesin bekerja pada suhu yang memadai. Ketika suhu di stage sangat rendah, seperti yang biasa terjadi di Swedia, radiator biasanya dibiarkan kosong. Tapi begitu suhu naik, panel harus dilepas. Kalau nggak dilepas, ini tentu aja bisa menyebabkan panas berlebih yang bisa menyebabkan mesin cepat rusak. Kapasitas pembuangan panas radiator atau intercooler juga merupakan fungsi dari kecepatan udara di atasnya. Jadi semakin tinggi kecepatannya, semakin baik pembuangan panasnya. Tapi di luar nilai tertentu, penurunan tekanan menjadi terlalu besar, yang mana ini akan mengakibatkan peningkatan drag. Tugas para engineer adalah membuat desain untuk mencapai penolakan panas tertinggi pada hambatan serendah mungkin. Udara panas yang dihasilkan di belakang radiator atau intercooler perlu dikeluarkan. Sekali lagi, penting untuk menjaga penurunan tekanan tetap rendah. Jika enggak, ini tentu aja akan meningkatkan hambatan. Dan untuk membantu udara dipercepat, ventilasi biasanya terletak di daerah bertekanan rendah. Semakin tinggi perbedaan tekanan, semakin cepat udara panas akan dikeluarkan dan semakin kecil drag. Inilah alasan mengapa ventilasi udara terletak di sisi belakang kap mesin, yang mana tekanannya akan lebih rendah di sana. Kemudian dari lokasi ini, udara panas diseret oleh aliran udara eksternal utama menuju kaca depan, atap, dan sayap belakang, yang berkontribusi terhadap timbulnya downforce di bagian belakang mobil. Alternatif lainnya adalah membuang udara panas melalui ventilasi fender depan, dan inilah yang dilakukan Toyota ketika pada tahun 2018 melakukan homologasi ventilasi udara baru di atas spakbor depan. Ventilasi ini memungkinkan untuk mengeluarkan udara pendingin engine di bagian atasnya, sementara udara pendinginan rem di ventilasi belakang spakbor. Ini juga alasan mengapa ventilasi udara di kap mesin Yaris lebih terpusat, sementara dua pabrikan lainnya menempatkan ventilasi mereka di kedua ujung belakang kap mesin. Alternatif lain yang termasuk mengeluarkan udara melalui ruang roda depan atau di bawah mobil akan memiliki efek mengganggu aliran udara di bawah mobil, dan hasilnya adalah downforce yang lebih kecil. Peraturan juga mengatur kondisi untuk ventilasi udara, yang mana peraturan tersebut mengharuskan bukaan pada kap mesin harus dihomologasi dan harus dilengkapi dengan wire netting dengan mesh maksimum 10 mm. Jadi kesimpulannya, pendinginan dengan memanfaatkan aerodinamis sangatlah penting. Karena kalau hanya mengharapkan dari intercooler aja, mesin mobil akan mengalami kerusakan setiap saat karena overheat. Jadi jika pendingin dari aerodinamis ini tidak maksimal, maka sudah bisa dipastikan mesin tidak akan bekerja secara optimal. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.